Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windri Apridila Ningsih, mahasiswa Universitas Riau, Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan membahas tentang muncul dan berkembangnya kerajaan Islam tertua di Indonesia. Yang pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Murah Siluh pada tahun 1267 Masehi. Bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam-makam Raja Pasai di Kampung Gudang, yaitu di Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat reruntuhan bangunan pusat Kerajaan Samudra di Desa Beringin, Kecamatan Samudra, sekitar 17 km sebelah timur Laksamewu. Di antara makam-makam raja tersebut terdapat nama Sultan Malik Al-Saleh, yaitu Raja Pasai pertama. Malik Al-Saleh adalah nama baru Murah Siluh setelah ia masuk Islam dan merupakan sultan pertama di Indonesia. Berkuasa kurang lebih 29 tahun. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Perlak dengan raja pertama yaitu Malik Al-Saleh. Periode pemerintahan pada masa kekuasaan Samudra Pasai berlangsung sekitar 3 abad, yaitu dari abad ke-13 hingga ke-16 Masehi. Kehidupan ekonomi Kerajaan Samudra Pasai. Dengan letaknya yang strategis, maka Samudra Pasai berkembang sebagai kerajaan maritim dan bandar transito. Dengan demikian, Samudra Pasai menggantikan peranan Sriwijaya di Selat Malaka. Kerajaan Samudra Pasai memiliki pengaruh atas pelabuhan penting di Pidi, Perlak, dan lain-lainnya. Samudra Pasai berkembang pesat pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Tahir II. Hal ini juga sesuai dengan keterangan Ibnu Battulah. Komoditi perdagangan dari samudra yang penting adalah lada, kapur barus, dan emas. Dan untuk kepentingan perdagangan sudah dikenal uang sebagai alat tukar, yaitu uang emas yang dinamakan dirham. Kehidupan politik Kerajaan Samudra Pasai yang didirikan oleh Murah Siluh bergelar Sultan Malik Al-Saleh sebagai raja pertamanya yang memerintah tahun 1285 sampai 1297 Masehi. Pada masa pemerintahannya, datang seorang musafir dari Italia pada tahun 1292 yang bernama Marco Polo. Melalui catatan perjalanan Marco Polo lah, maka dapat diketahui bahwa Raja Samudra Pasai bergelar Sultan. Setelah Sultan Malik Al-Saleh wafat, maka pemerintahannya digantikan oleh keturunannya, yaitu Sultan Muhammad yang bergelar Sultan Malik Al-Tahir I pada tahun 1297 sampai 1326. Pengganti dari Sultan Muhammad adalah Sultan Ahmad yang juga bergelar sebagai Sultan Malik Al-Tahir II pada tahun 1326 sampai 1348 Masehi. Pada masa ini pemerintahan Samudra Pasai berkembang pesat dan terus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab. Bahkan melalui catatan kunjungan Ibnu Battulah, seorang utusan dari Sultan Delhi tahun 1345, dapat diketahui Samudra Pasai merupakan pelabuhan yang penting dan istananya disusun dan diatur secara indah dan patihnya bergelar Amir. Pada masa selanjutnya pemerintahan Samudra Pasai tidak banyak diketahui karena pemerintahan Sultan Zainal Abidin yang juga bergelar Sultan Malik Al-Tahir III kurang begitu jelas. Menurut sejarah Melayu, Kerajaan Samudra Pasai diserang oleh Kerajaan Siam. Dengan demikian, karena tidak adanya data sejarah yang lengkap,
maka runtuhnya Samudra Pasai tidak diketahui secara jelas. Kehidupan sosial dan budaya di Kerajaan Samudra Pasai ini telah disebutkan di muka bahwa Pasai merupakan kerajaan besar. Pusat perdagangannya dan perkembangannya yaitu agama Islam. Sebagai kerajaan besar, di kerajaan ini juga berkembang suatu kehidupan yang menghasilkan karya tulis yang baik. Sekelompok mayoritas kreatif berhasil memanfaatkan huruf Arab yang dibawa oleh agama Islam untuk menulis karya mereka dalam bahasa Melayu. Inilah yang kemudian disebut sebagai bahasa Jawi, dan hurufnya disebut Arab Jawi. Di antara karya tulis tersebut adalah Hikayat Raja Pasai. Bagian awal teks ini diperkirakan ditulis sekitar tahun 1360 Masehi. Hikayat Raja Pasai menandai dimulainya perkembangan sastra Melayu klasik di muka bumi Nusantara. Bahasa Melayu tersebut kemudian juga digunakan oleh Syekh Abdul Rauf Al-Singhi untuk menuliskan buku-bukunya. Yang kedua yaitu Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka sekarang termasuk wilayah negara Malaysia. Tetapi karena Malaka memainkan peranan penting dalam pertumbuhan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, maka Kerajaan Malaka perlu dibahas dalam sejarah Islam di Indonesia. Malaka didirikan melalui 2 kali kesalahan dalam perang yang dialami oleh pendirinya, yaitu Prameswara. Ia merupakan pangeran dari Kerajaan Hindi. Arti Sriwijaya yang menikah dengan seorang putri dari Majapahit dan kemudian harus turut serta dalam perang saudara yang terjadi di Kerajaan Majapahit, dan pemimpinnya yaitu Hayam Wuruk yang meninggal dunia. Prameswara yang kalah dalam perang akhirnya melarikan diri ke daerah yang kita kenal sekarang sebagai Singapura dan mendirikan sebuah kerajaan yang bernama yaitu Tumasi. Namun tak lama setelah berdirinya kerajaan ini diserang dan berhasil dikuasai oleh armada laut Majapahit. Untuk yang kedua kalinya Prameswara kalah dalam peperangan yang ia alami. Melihat kerajaannya hancur begitu saja, akhirnya Prameswara memutuskan melarikan diri dan mencari daerah sebagai harapan yang baru untuk kedua kalinya. Setelah mencari-cari, akhirnya Prameswara memutuskan untuk mendirikan sebuah kerajaan di daerah Semenanjung Malaya. Kerajaan ini kemudian dikenal sebagai Kerajaan Malaka. Dengan semangat, Prameswara kemudian berupaya untuk mengembangkan kerajaannya dengan membangun sebuah pelabuhan sebagai pusat perdagangan, mengingatkan lokasi Kerajaan Malaka berada di lokasi yang strategis. Dari pelabuhan inilah harapan mereka yang jaya kembali muncul. Perdagangan dari bangsa-bangsa hebat pada masa itu seperti Gujarat, Arab, Tiongkok, dan sebagainya bermunculan di pelabuhan Malaka. Pembangunan pelabuhan inilah kemudian yang menjadi faktor utama kejayaan Kerajaan Malaka. Bermunculan pedagang-pedagang dari Arab dan Gujarat yang notabene sebagian besar beragama Islam menyebabkan perekonomian kesultanan semakin baik dan agama Islam juga semakin kental di wilayah Kesultanan Malaka. Kuatnya pengaruh Islam di wilayah Kesultanan juga menyebutkan Prameswara memeluk agama Islam, menggantikan namanya yang menjadi Iskandar Shah dan kemudian menjadikan Malaka sebagai kesultanan kedua yang ada di Nusantara yang setelah Samudra Pasai. Masa kejayaan Kesultanan Malaka sebagai salah satu bandar ramai di kawasan timur. Malaka juga ramai dikunjungi oleh para pedagang Islam. Lambat laun agama ini mulai menyebar di Malaka. Dalam perkembangannya, raja pertama Malaka yaitu Prameswara akhirnya masuk Islam pada tahun 1414 Masehi. Dengan masuknya raja ke dalam agama Islam, maka Islam kemudian menjadikan
agama resmi di Kerajaan Malaka, sehingga banyak rakyatnya yang ikut serta masuk Islam. Selanjutnya Malaka berkembang menjadi pusat perkembangan agama Islam di Asia Tenggara, sehingga mencapai puncak kejayaan di masa pemerintahan Sultan Mansur Shah pada tahun 1459 sampai 1477 Masehi. Kebesaran Malaka ini berjalan sering dengan perkembangan agama Islam. Negeri-negeri yang berada di bawah taklukan Malaka banyak yang memeluk agama Islam. Untuk mempercepat penyebaran agama Islam, maka dilakukan perkawinan antar keluarga. Malaka juga memiliki banyak tentara bayaran yang berasal dari Jawa. Selamat tinggal di Malaka. Para tentara ini akhirnya memeluk agama Islam. Ketika mereka kembali ke Jawa, secara tidak langsung mereka telah membantu proses penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Malaka Islam kemudian terbesar di Indonesia, Kalimantan Barat, Brunei, Sulu, dan Mindanao. Dalam kejayaannya, Malaka mempunyai kontrol atas daerah-daerah berikut seperti Semarang, Tanah Melayu, daerah Kepulauan Riau, pesisir timur Sumatera bagian tengah, Brunei dan Sarawak, selanjutnya Tanjung Pura. Sedangkan daerah yang diperoleh dari Majapahit secara diplomasi yaitu yang pertama Indragiri, yang kedua Palembang, yang ketiga Pulau Jemaja yaitu Tambelan, Siantan, dan Banguran. Raja-raja yang memerintah kerajaan Malaka yang pertama yaitu Iskandar Shah pada tahun 1396 sampai 1414 Masehi. Yang kedua yaitu Muhammad Iskandar Shah pada tahun 1414 sampai 1424 Masehi. Yang ketiga yaitu Zafar Shah pada tahun 1458 sampai 1477 Masehi. Yang keempat yaitu Sultan Mansur Shah pada tahun 1458 sampai 1477 Masehi. Yang kelima yaitu Sultan Alauddin Shah pada tahun 1477 sampai 1488 Masehi. Yang keenam yaitu Sultan Mahmud Shah pada tahun 1488 Masehi sampai 1511 Masehi. Kehidupan politik Kerajaan Malaka dalam menjalankan dan menyelenggarakan politik negara, ternyata para sultan menganut paham politik hidup berdampingan secara damai yang dijalankan secara efektif. Politik hidup berdampingan secara damai dilakukan melalui hubungan diplomatik dan ikatan perkawinan. Politik ini dilakukan untuk menjaga keamanan internal dan eksternal Malaka kemudian menjalin hubungan damai dengan kedua kerajaan besar ini. Sebagai tindak lanjut dan politik negara tersebut, Prameswara kemudian menikah dengan salah seorang putri Majapahit. Kehidupan politik di Kerajaan Malaka memungut pajak penjualan bea cukai barang-barang yang masuk dan keluar, yang banyak memasukkan uang ke kas negara. Sementara itu, raja maupun pejabat-pejabat penting memperoleh upeti dan persembahan dari pedagang yang dapat menjadikan mereka sangat kaya. Suatu hal yang penting dari Kerajaan Malaka adalah adanya undang-undang laut yang berisi peraturan pelayaran dan perdagangan di wilayah kerajaan. Untuk mempermudah terjadinya komunikasi antar perdagangan, maka bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa perantara. Pada kehidupan sosial budaya, perkembangan seni sastra Melayu mengalami perkembangan yang pesat seperti munculnya karya sastra yang menggambarkan tokoh-tokoh kepahlawanan dari Kerajaan Malaka seperti Hikayat Hang Tuah, Hikayat Hang Lekir, dan Hikayat Hang Jebat. Sedangkan kehidupan sosial Kerajaan Malaka dipengaruhi oleh faktor letak, keadaan alam, dan lingkungan wilayahnya.
Sebagai masyarakat yang hidup dari dunia maritim, hubungan sosial masyarakatnya sangatlah kurang dan bahkan mereka cenderung mengarah ke sifat-sifat individualisme. Keruntuhan Kesultanan Malaka. Akhirnya Kesultanan Malaka runtuh terjadi ketika wilayah ini direbut oleh Portugis dan dipimpin oleh Alfonso pada tahun 1511 Masehi. Saat itu yang berkuasa di Malaka yaitu Sultan Mahmud Shah. Usia mereka ternyata cukup pendek, hanya 1,5 abad. Sebenarnya pada tahun 1512 Sultan Mahmud Shah yang dibantu Dipati Urus menyerang Malaka, namun gagal merebut kembali wilayah ini dari Portugis. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.